Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Tampung lagi bersama kami di info3rs.id. Pada kesempatan kali ini kami akan share tentang HVA ya, Hazard HVA atau Hazard Vulnerability Analysis atau analisa kerentanan bahaya di rumah sakit. Oke. Jadi kalau teman-teman bekerja di rumah sakit dan akan melaksanakan akreditasi, maka rumah sakit setiap tahunnya akan diharuskan membuat peninjauan setiap tahun mengenai HVA atau analisis kerentanan bahaya yang ada di rumah sakit. Jadi HVA itu apa sih? HVA itu adalah cara untuk memfokuskan atau memusatkan perhatian pada bahaya-bahaya yang paling sering atau paling mungkin terjadi di rumah sakit, di mana bahaya ini memberikan dampak bagi fasilitas rumah sakit, masyarakat sekitar, dan juga pelaksanaan operasional rumah sakit gitu. Sehingga setiap tahunnya harus ditinjau, dievaluasi, dan diasesmen kembali gitu. Tujuan HVA sendiri kalau bagi kami ada 4 ya. Yang pertama itu untuk membantu mengevaluasi kerentanan terhadap bahaya tertentu. Lalu yang kedua, menempatkan setiap bahaya dan perspektif dengan menggunakan kategori kemungkinan, dampak manusia, fasilitas, dan dampak medis serta tanggapan. Lalu yang ketiga, menciptakan nilai numerik untuk menentukan ancaman relatif, menurunkan resiko, dampak dari bahaya terkait fasilitas, dan keselamatan di rumah sakit. Itu adalah 4 poin utama dari tujuan HVA ya, analisa kerentanan bahaya atau Hazard Vulnerability Analysis. Oke, HVA ini untuk formnya sendiri sudah ada standarnya tersendiri ya. Form ini berasal dari Kansas, kalau nggak salah. Nah, formnya ini berasal dari Kaiser Permanente. Oke, jadi memang tools HVA ini dikeluarkan oleh Kaiser Permanente, di mana digunakan untuk rumah sakit. Nah, Indonesia sendiri masih menggunakan tools yang sama. Cuma ada beberapa rumah sakit yang melakukan beberapa modifikasi entah dari gaya bahasanya, entah dari indikator-indikatornya maupun dari matriks penilaiannya sendiri gitu. Nah, untuk HVA sendiri terdiri dari ini formnya ya. Formnya ini yang kami buat itu beberapa sudah kami translate ya ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Sudah kami translate ke bahasa Indonesia dan sudah kami modifikasi juga untuk matriksnya. Jadi kalau HPA yang normal itu ada 1 sampai 3 untuk kategori indikator dampak maupun probabilitasnya 1 sampai 3. Kalau kami sudah modifikasi sampai 1 sampai 5 karena kami mengikuti standar asesmen risiko di pedoman manajemen risiko K3 rumah sakit ya. Oke. Nah, untuk formnya sendiri seperti ini ya. Sheet pertama ada instruction. Oke, berisi cara penggunaannya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah jelas. Oke. Lalu yang kedua ada natural hazard. Nah, jadi untuk HVA ini membagi hazard menjadi keempat bagian ya. Yang pertama itu natural hazard, ini bencana-bencana alam. Oke. Yang kedua technological hazard, jadi bahaya yang disebabkan oleh teknologi. Lalu human hazard atau gangguan atau bahaya yang disebabkan oleh manusia ya. Dan yang terakhir adalah material hazard atau bahaya-bahaya bahan beracun dan berbahaya. Oke. Lalu yang di terakhir akan ada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu ada di kolom seperti ini. Kesimpulannya nanti akan ada tabel. Mana sih dari keempat hazard yang tadi, mana bahaya yang paling rentan ada di rumah sakit. Oke. Dari segi dampak dan juga dari segi probabilitas atau kemungkinan terjadinya. Oke.
Ini file utamanya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk di info K3RS ID sendiri kami sudah memodifikasi ya, seperti kami bilang tadi. Untuk modifikasinya itu adalah di sheet terakhir. Jadi sheet terakhir kami berikan summary-nya berupa teks, tidak grafik. Seperti ini. Jadi kami tambahkan beberapa kolom action plan, yaitu rencana tindak lanjut, PIC, deadline-nya kapan, dan statusnya kapan. Gitu. Dan dari summary ini kami juga buat laporan, gitu, laporan penilaian HPA rumah sakit. Oke, jadi kami buat laporan penilaian HPA atau analisa HPA. Sini ya. Nah, ini ada laporan analisa HPA. Oke, nah, ini pendahuluan dan macam-macam. Nih kami masukkan ke sini laporannya. Oke. Kami juga ada panduan. Oke, kami sudah membuat panduannya. Tata laksana segala macam ini sudah sesuai dengan standar akreditasi ya, standar 1.1. Nah, lalu bicara soal HPA, maka kita akan bicara soal asesmen bahaya atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi yang teman-teman butuhkan pertama kali adalah silahkan masukkan bencana-bencana apa aja yang mungkin terjadi di rumah sakit teman-teman. Setiap rumah sakit punya karakteristiknya masing-masing ya, karena emang disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi silahkan masukkan bencana yang mungkin terjadi di rumah sakit teman-teman semua. Oke, baik itu natural hazard, technological hazard, ini juga silahkan dimasukkan apa aja yang mungkin sih. Kami bahkan memasukkan beberapa hal-hal yang simple ya, sederhana, seperti kerusakan AC gitu, kami masukkan. Lalu juga kebocoran, kerusakan pipa saluran air juga kami masukkan. Bangunan berjamur pun kami masukkan di sini. Untuk human hazard sendiri, ini bencana-bencana atau bahaya yang disebabkan oleh manusia. Ini kami masukkan juga beberapa hal yang mungkin terjadi di rumah sakit. Tertusuk benda tajam kami masukkan, komplain pasien kami masukkan, malpraktek kami masukkan juga. Bahkan untuk hal-hal seperti aksi tenaga kerja, demonstrasi, kecelakaan kerja juga kami masukkan ke dalam human hazard gitu. Untuk hazmat sendiri, bahaya yang disebabkan oleh bahan beracun berbahaya atau B3 ya seperti ini. Kerusakan TPS B3, kebocoran radiasi, limbah B3 tidak terangkut gitu. Atau TPS penuh, itu juga silahkan dimasukkan. Kalau teman-teman sudah memasukkan seluruh bahaya atau bencana yang mungkin terjadi ya, lalu teman-teman akan masuk ke dalam kolom asesmen risikonya. Jadi kalau untuk di HPA ini terbagi jadi 2 kolom ya, 3 kolom. Jadi yang pertama itu probabilitas, oke, kemungkinan bencana itu terjadi. Oke, yang kedua adalah dampaknya gitu, severity-nya seperti apa. Nah, untuk dampaknya sendiri itu dibagi menjadi 2. Satu, impact-nya kepada manusia, properti, dan bisnis. Dan yang kedua adalah kesiapannya seperti apa gitu. Jadi ada dampak itu bisa dilihat dampaknya seberapa besar dan kesiapannya tuh seberapa besar juga. Yang terakhir adalah risk, kolom risk. Kolom ini adalah berisi penilaiannya gitu. Dan bagusnya di form HPA ini yang teman-teman dapatkan dari Kaisar Permanet itu sudah dirumuskan gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal memasukkan angka-angka nilai resikonya saja gitu. Jadi misal probabilitas gempa bumi di daerah saya cukup sering, jadi saya masukkan kolom 4. Oke. Lalu human impact-nya saya kira itu levelnya sudah bencana, properti damage-nya juga berat, dan juga business impact-nya juga berat. Perencanaannya saya kira sudah tinggi, internal respon tinggi, external respon tinggi, sehingga nilai resikonya ada di angka 50%, 51%. Bayangkan kalau angka preparedness-nya ternyata sangat tidak ada ya, atau rendah. Oke, nilainya akan semakin tinggi, jadi semakin 56. Oke, jadi jika bencananya, dampak bencana itu sudah besar, ditambah dengan kesiapan rumah sakitnya itu kurang, maka nilai resikonya akan semakin tinggi. Oke,
Tapi jika nilai dampaknya itu besar tapi kesiapannya itu sudah bagus, saya masukkan angka 1 ya, maka nilai resikonya juga akan semakin kecil gitu. Oke. Nah, yalah, tinggal silahkan teman-teman masukkan saja angkanya. Angka ini 1, 2, 3 itu berdasarkan dari apa sih gitu. Kalau untuk probabilitas sendiri kami melihat dari data setahun yang lalu gitu. Jadi untuk jika teman-teman membuat HPA untuk tahun 2022 gitu, silahkan berkaca pada tahun 2021 selama setahun ada berapa kali bencana gempa bumi terjadi di rumah sakit. Oke. Oke, kalau misalnya terjadi 1-2 kali ya silakan tulis jarang, sedang, atau sering gitu. Lalu bagaimana dampaknya dari sekian banyak gempa bumi yang terjadi, dampaknya kepada manusia seperti apa gitu. Property impact-nya seperti apa dan bisnis impact-nya seperti apa. Tinggal diisi saja. Oke. Sama halnya dengan technological hazard, ini juga silakan dicek selama setahun terakhir gangguan listrik dari PLN itu terjadi berapa kali sih gitu. Apakah impact-nya juga berdampak pada manusia, properti, atau bisnis pelayanan rumah sakit. Nah, itu silahkan ditentukan. Contoh yang paling gampang itu adalah misal kayak gangguan listrik nih. Seberapa sering sih rumah sakit kita mengalami gangguan listrik PLN? Jika terlalu sering itu bisa dibuat angka 4 gitu. Reparatnya gampang nih, misalnya kita punya genset yang selalu standby 24 jam, itu silahkan ditaruh 1 gitu di sini, sempurna, atau 2 gitu di sana. Oke. Nah, lalu untuk hasil itu nanti akan terotomatis juga ya, jadi teman-teman hanya tinggal menuliskan angka, nanti hasilnya akan terkoneksi langsung di bagian summary. Jadi ini tabelnya akan terbentuk sendiri, angka-angka probabilitas 0,46 ini itu juga sudah terbentuk sendiri. Jadi teman-teman hanya tinggal isi aja angka-angka indikatornya gitu. Oke. Lalu setelah sudah selesai mengisi dan mendapatkan angka ini, nah silahkan kembalikan lagi kepada SOP atau panduan HPA di rumah sakit teman-teman sendiri ya. Kalau di kami sendiri biasanya mengambil 3 bencana terbesar ya, 3 kerentanan terbesar yang kami ambil dari seluruh 4 kategori hazard yang ada. Misal kalau kita lihat dari sini, natural hazard yang paling tinggi adalah 43% gempa bumi. Technological hazard apakah ada yang di atas 43? Tidak ada. Human hazard apakah ada? Itu juga sepertinya tidak ada ya. Ada nih 35% kontaminasi pada makanan catering atau kantin. Dan juga hazmat pada B3 itu paling tinggi mungkin adalah limbah B3 tidak terangkut. Sehingga untuk prioritas kami ngambil 3 terbesar, yaitu pertama adalah gempa bumi, gangguan pada alat medis, dan yang ketiga adalah kontaminasi pada makanan atau catering. Oke, kami mengambil nilai terbesarnya itu adalah di sini. Nah, ada rumah sakit juga yang membuat prioritas kerentanan itu di masing-masing indikator bahaya. Nah, itu disesuaikan kembali dengan rumah sakit masing-masing ya, atau kebijakan teman-teman mau seperti apa gitu. Jadi ketika sudah diketahui prioritas masalah, maka jangan lupa lakukan action plan. Action plan ini juga wajib dilakukan ya, jadi tidak hanya berisi rencana saja, tapi juga dilakukan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Nah, untuk HVA ini sendiri sebaiknya tidak hanya berupa asesmen ya, tapi juga dijadikan patokan dalam membuat program kerja ke depannya. Jadi untuk HVA sebaiknya dibuat awal tahun atau akhir tahun gitu. Kalau tahun 2022 seperti ini, ada baiknya dibuat di Januari. Jadi teman-teman juga menjadikan HVA ini sebagai pedoman dalam membuat program prioritas ke depannya gitu. Oke, mungkin dari saya sekian. Semoga jelas ya. Jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan tanya saja di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi.